Puncak ibadah haji yang akan digelar di Arafah, Musdalifah, dan Mina, petugas penyelenggaraan ibadah haji Arab Saudi telah membuat skenario perjalanan jemaah pada 14 hingga 19 Juni 2024. Keberangkatan jemaah dari Mekah ke Arafah akan dibagi menjadi 3 gelombang dan diangkut menggunakan bus pada 8 Zulhijjah 1445 Hijriah atau 14 Juni 2024. Usai melaksanakan wukuf, petugas akan membimbing jemaah bergerak ke Musdalifah secara bertahap, mulai 9 Zulhijjah untuk menjalani mabit hingga melewati tengah malam. Para petugas yang sudah disiagakan di Mina akan menyambut kedatangan jemaah. Mereka akan diarahkan ke tenda masing-masing sesuai dengan maktabnya. Sementara itu, usai menjalankan serangkaian ibadah di Mina, para jemaah akan kembali ke Mekah dan persiapan pulang ke tanah air mulai 22 Juni hingga 3 Juli 2024. Mulai pukul 7 sampai dengan jam 11 itu trip pertama, kemudian 11.30 sampai jam 16.00 itu trip kedua, kemudian jam 16.30 sampai jam 21.00 itu merupakan trip ketiga perjalanan jamaah dari Mekah menuju ke Arafah. Pergerakan jamaah dari Arafah menuju Muzdalifah kemudian juga bergeser menuju Mina, ini pun skenarionya sudah diatur. Rencana pergerakan itu mulai jam 19.00 dari Arafah, kemudian ke Muzdalifah. Nanti dari Muzdalifah seperti waktu yang telah ditentukan, yaitu Muntasoful Lail 11.30 waktu Arab Saudi, itu waktu tengah malam, maka jamaah akan bergeser menuju Mina dengan bis Taradudi yang selama ini sudah. Untuk mengetahui lebih jauh terkait jelang pelaksanaan puncak haji, kita tanyakan ke Kepala Daerah Kerja Mekah, Khalilur Rahman. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Khalil. Selamat sore Mbak Tiffany, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Khalil, jelang puncak haji, bagaimana mekanisme perpindahan jemaah ke Arafah? Baik, Alhamdulillah pada hari ini tanggal 14 Juni bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah, secara berangsur-angsur jamaah haji Indonesia mulai diberangkatkan dari hotel pemondokan menuju Arafah mulai pukul 7. Itu merupakan trip pertama, kemudian pada trip kedua pada pukul 11.30, dan trip yang terakhir adalah 16.30. Jamaah diberangkatkan dari hotel yang ada di Mekah menuju di Arafah. Kemudian di Arafah, jamaah akan disambut oleh petugas yang sudah ada tiba di Arafah. Mereka akan melaksanakan prosesi wukuf pada puncak haji besok pada tanggal 9 Zulhijjah atau bertepatan dengan 15 Juni 2024. Jamaah akan diberangkatkan dari Arafah ke Muzdalifah secara berangsur-angsur pada pukul 19.00. Kemudian setelah dari Arafah, jamaah akan diberangkatkan menuju ke Muzdalifah. Dan Muzdalifah, jamaah akan diberangkatkan menuju Mina pada pukul, dari Muzdalifah diberangkatkan pada pukul 23.30 waktu Arab Saudi. Demikian Mbak Stephanie. Baik, Pak Khalil, lalu seperti apa antisipasi yang disiapkan agar pelayanan ke jemaah saat puncak haji nanti berjalan dengan mulus? Baik, beberapa persiapan yang kita lakukan, kita sudah berkomunikasi secara efektif kepada pihak Masyarik sebagai penyedia layanan, terutama terkait dengan tenda-tenda kemah jamaah, baik di Mina, di Arafah, dan di Mina. Mereka sudah menyediakan kemah-kemah yang sangat nyaman dengan fasilitas adanya kasur, bantal, dan juga AC. Dan juga terkait dengan ketersediaan untuk toilet, kamar mandi untuk jamaah haji telah mereka siapkan, termasuk juga dapur-dapur yang digunakan untuk memasak, untuk menyajikan hidangan jamaah selama di Arafah dan juga di Mina. Selain itu juga, karena mengingat bagi jamaah yang lansia, kita juga telah berkomunikasi dengan para dokter, baik yang ada di Kloter maupun yang ada di KKHI, dan sudah menyiapkan juga kemah khusus atau rumah sakit khusus yang berada di Arafah ataupun di Mina untuk melayani jamaah yang sakit ketika mereka melaksanakan prosesi wukuf di padang Arafah ataupun di Mina. Di samping itu pula kita juga menyiapkan beberapa petugas khusus terkait dengan jamaah yang lansia. Kita sudah
siapkan jamaah yang akan petugas yang akan menyambut jamaah yang lansia khususnya yang berada di masing-masing maktab untuk menyambut kedatangan jamaah haji. Insya Allah pada tahun ini jamaah mendapatkan pelayanan yang prima dan bisa mengantarkan jamaah menjadi haji yang mabrur. Demikian Mbak Stefani. Yang menjadi harapan kita bersama tentunya. Pak Halil, apakah ada skema khusus yang diterapkan tahun ini dan berbeda dengan tahun sebelumnya? Ya, yang berbeda tahun ini kita ada skema murur, yaitu kebijakan untuk memberangkatkan jamaah dari Arafah langsung menuju ke Mina. Secara umum, secara normal, jamaah setelah wukuf di padang Arafah, mereka akan diberangkatkan dari Arafah menuju Muzdalifah. Namun mengingat kepadatan di Muzdalifah dan keterbatasan area Muzdalifah pada tahun ini karena adanya pembangunan toilet di Muzdalifah yang ini akan menambah kepadatan jamaah jika memaksakan mabit di Muzdalifah, sehingga untuk jamaah-jamaah dengan kriteria lansia, kemudian risiko tinggi, kemudian disabilitas, mereka kita berangkatkan langsung dari Arafah langsung menuju Mina yang kita sebut dengan skema murur Muzdalifah, dan ini sudah mendapatkan legitimasi dari para ulama, baik dari NU, kemudian Muhammadiyah, dari Persis, dan beberapa ormas yang lainnya. Demikian Mbak Stefani. Baik, Pak Halil, untuk penempatan petugas ini difokuskan di mana saja, Pak? Baik, penempatan petugas kita membentuk satgas, ya, satuan petugas yang berada di 4 titik. Pertama, satuan tugas Arafah, kemudian satuan tugas Muzdalifah, satuan tugas Mina, dan satuan tugas di area Jamarat. Ya, tahun ini ada satuan petugas yang memang khusus kita tempatkan di area Jamarat, yaitu tempat prosesi melontar jumroh. Karena ini banyak kejadian-kejadian yang kemudian untuk melindungi jamaah dari tiba-tiba sakit, kemudian terjatuh, maka kita menyiapkan petugas khusus yang di area Jamarat yang kita sebut dengan Satgas Jamarat. Mereka diantaranya juga ada tenaga medis atau perawat yang masuk dalam Satgas Jamarat. Demikian Mbak Stefani. Pak Halil, bagaimana dengan transportasi pengangkut jemaah perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya pada saat puncak haji nanti? Mengingat ini menjadi salah satu evaluasi ya dari pelaksanaan haji tahun lalu. Ya, kita sudah mempersiapkan bus angkutan mulai dari Arafah, ya, kemudian dari Muzdalifah dan di Mina. Seperti nanti ketika di Arafah menuju Muzdalifah, kita menyiapkan 10 bus untuk mengangkut baik jamaah yang masuk skema murur ataupun yang langsung dari Arafah menuju Muzdalifah. Demikian pula ketika nanti jamaah setelah melaksanakan mabitun Muzdalifah, kita sudah berkomunikasi dengan pihak Naqabah penyedia transportasi untuk mengangkut jamaah dari Muzdalifah menuju Mina. Kemudian juga nanti pada puncaknya setelah mereka jamaah selesai melaksanakan mabit di Mina, jamaah juga akan diberangkatkan kembali dari Mina menuju pemondokan masing-masing. Insya Allah jamaah Indonesia akan diangkut dengan transportasi yang sudah diberikan oleh pihak Naqabah atau penyedia lain transportasi. Demikian Mbak Stefani. Baik, terima kasih Kepala Daerah Kerja Mekah Pak Halilur Rahman sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.